Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan literasi data, teknologi, dan manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ma'ruf, NPM 2203050160 dari kelas 5C PGSD. Pertama, literasi data bagi guru. Pertama, pengambilan keputusan berbasis data. Guru yang literat data dapat menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih informasional terkait pembelajaran, misalnya dengan menganalisis hasil ujian dan penilaian. Guru dapat mengidentifikasi area di mana siswa mungkin mengalami kesulitan dan merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Hanya dua, mengukur kemajuan siswa. Dengan kemampuan literasi data, guru dapat melacak kemajuan siswa secara lebih akurat. Mereka dapat menggunakan data untuk mengevaluasi perkembangan siswa dari waktu ke waktu, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran. Data dapat membantu guru mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang mereka gunakan. Dengan memahami data tentang keterlibatan siswa dan hasil belajar, guru dapat mengadaptasi pendekatan mereka untuk meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya, nomor 4, komunitas dengan stakeholder. Guru yang memiliki literasi data dapat menyampaikan informasi dan hasil kepada orang tua, rekan kerja, dan administrasi sekolah dengan lebih jelas. Mereka dapat menyajikan data dalam format visual yang mudah dipahami, yang membantu menjelaskan pencapaian siswa dan kebutuhan pengembangan. Selanjutnya 5, mempersiapkan siswa untuk era digital. Dengan mengajarkan siswa tentang literasi data, guru tidak hanya mengembangkan keterampilan kritis siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia yang semakin dipenuhi dengan data. Ini membantu siswa menjadi warga negara yang lebih kritis dan terinformasi. 7, yang keenam, kesimpulan. Secara keseluruhan, literasi data memungkinkan guru untuk menjadi pendidik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, serta pengembangan pendidikan yang terus berubah. Selanjutnya slide kedua, pentingnya melek data bagi guru. Pengambilan keputusan yang informatif. Guru harus dapat menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai strategi pengajaran dan intervensi. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa banyak siswa kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, guru dapat memfokuskan perhatian lebih pada area tersebut dengan metode yang berbeda. 2, personalisasi pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik tentang data, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan individual siswa. Ini memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang lebih personal dan relevan, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian yang akurat. Melek data membantu guru dalam melakukan penilaian yang lebih akurat terhadap kemajuan siswa. Misalnya menggunakan data dari tes formatif dan sumatif untuk mengukur pemahaman siswa dapat membantu dalam merencanakan pengajaran selanjutnya. Komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk menyajikan data secara jelas dan efektif kepada orang tua dan rekan sejawat sangat penting. Ini dapat memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam komunitas pendidikan. Data pembanding jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan kelas 5 SD Maju Lancar. Dapat dilihat diagram di sebelah kiri. Untuk yang berwarna biru tua
Jumlah siswa perempuan 57,1% dan yang berwarna hijau jumlah siswa laki-laki yang berjumlah 42,9%. Di dalam kelas 4 SD Maju Lancar terdapat lebih banyak siswa perempuan atau 20 siswa dan jumlah siswa laki-laki sebanyak 15 siswa. Dan jika disajikan dalam bentuk persentase siswa perempuan di kelas tersebut mencapai sekitar 57,1%. Sementara siswa laki-laki sekitar 42,9%. Dari rata-rata di atas di samping bisa disimpulkan bahwa di kelas 4 SD Maju Lancar siswa perempuan lebih banyak dibanding siswa laki-laki. Rekap data pretest literasi data pemahaman konsep literasi kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai berikut adalah persentase literasi kelas 4 SD Maju Lancar. 1. Nilai 6 memiliki persentase 8,6% dari total siswa. Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mendapat nilai 6 dalam pretest pemahaman literasi data. Dapat dilihat berwarna hijau dalam persentase gambar di samping. Yang kedua, nilai 7 memiliki persentase 11,4%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai 6, tetapi relatif rendah. Yang ketiga, nilai 8 memiliki persentase 25,7%. Angka ini cukup tinggi, menunjukkan bahwa 1/4 dari total siswa mendapatkan nilai 8. Dapat dilihat persentasenya yang berwarna merah. Selanjutnya, nilai 9 memiliki persentase 34,4 yang merupakan persentase tertinggi. Ini hampir sepertiga dari total siswa mendapatkan nilai 9 dalam tes pemahaman literasi data. Selanjutnya, nilai 10 memiliki persentase 20%. Angka ini juga cukup tinggi, menunjukkan bahwa 1 dari 5 siswa mendapatkan nilai sempurna. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 4 SD Maju Lancar memiliki pemahaman literasi data yang cukup baik, dengan persentase terbesar pada nilai 9 dan 10. Walaupun masih ada sebagian kecil siswa yang mendapat nilai 6 dan 7, secara umum hasil pretest menunjukkan tingkat pemahaman literasi data yang positif di kalangan siswa. Selanjutnya, rekap data pretest kemampuan mengumpulkan data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 8 atau 40%. Dapat dilihat yang berwarna merah dalam persentase tersebut. Merupakan nilai tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 40% memiliki kemampuan mengumpulkan data yang sangat baik. Ini merupakan indikator positif. Selanjutnya, nilai 7 yang berwarna biru tua 28%. Persentase ini juga cukup tinggi, menunjukkan bahwa sejumlah signifikan siswa hampir 30% memiliki kemampuan mengumpulkan data yang baik. Selanjutnya, nilai 9 17,1%. Meskipun lebih rendah dari nilai 8 dan 7, presentasi ini menunjukkan adanya siswa yang memiliki kemampuan mengumpulkan data di atas rata-rata. Selanjutnya, nilai 5 dan 10 2,9% masing-masing. Persentase yang sangat rendah untuk kedua nilai ini menunjukkan adanya kelompok kecil siswa yang memiliki kemampuan mengumpulkan data yang sangat rendah. Nilai 5 atau sangat tinggi, nilai 10. Jumlah siswa yang kedua kategori ini sama. Yang perlu
investigasi lebih lanjut. Apakah siswa dengan nilai 10 menunjukkan penguasaan materi yang sangat baik, atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan nilai ini? Sebaliknya, siswa yang dengan nilai 5 memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi kelemahan mereka dan memberikan bantuan tambahan. Selanjutnya nilai 6, 8,6%. Persentase ini berada di tengah-tengah, menunjukkan adanya kelompok siswa dengan kemampuan mengumpulkan data yang cukup. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa kelas 4 SD Maju Lancar, sekitar 40%, memiliki kemampuan mengumpulkan data yang cukup baik dengan nilai 8. Namun masih terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai di bawah 7 yang perlu mendapat perhatian dan bimbingan lebih lanjut. Distribusi nilai yang cukup merata di antara 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 juga mengindikasikan variasi kemampuan mengumpulkan data yang cukup luas di dalam kelas tersebut. Upaya peningkatan kemampuan perlu dilakukan secara menyeluruh agar seluruh siswa dapat mencapai level yang optimal. Selanjutnya, rekap data pretest kemampuan mengolah data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 7 dapat dilihat persentase yang berwarna hijau, 11,4%. Hanya sedikit siswa yang memperoleh nilai ini, menunjukkan bahwa pemahaman mereka dalam mengelola data masih terbatas. Ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam pengajaran. Selanjutnya nilai 8 yang persentase warna biru. Ini adalah persentase tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola data. Hal ini merupakan indikator positif untuk penguasaan materi di kelas. Selanjutnya nilai 9, persentase yang warna merah, 40%. Persentase ini sangat rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang menguasai kemampuan mengolah data dengan sangat baik. Ini menandakan adanya ruang untuk perbaikan dalam pengajaran agar lebih banyak siswa yang dapat mencapai nilai tinggi. Selanjutnya nilai 10, 5,7%. Meskipun terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai sempurna, persentasenya lebih kecil. Hanya hal ini menunjukkan bahwa tingkat penguasaan yang sangat tinggi masih jarang di antara siswa. Selanjutnya rekap data pretest kemampuan menganalisis data kelas 4 SD Maju Lancar. Yang pertama, nilai 8 dapat dilihat persentase yang warna hijau, 20%. Hanya sebagian kecil siswa yang mendapat nilai ini, meskipun menunjukkan kemampuan yang baik. Persentasenya yang rendah menunjukkan bahwa banyak siswa mungkin belum mencapai tingkat ini. Hanya nilai 9, 60%. Dapat dilihat persentasenya warna biru. Ini adalah pretest tertinggi, menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki kemampuan analisis data yang sangat baik. Hal ini merupakan indikator positif dan mencerminkan penguasaan materi yang lebih baik di antara siswa. Selanjutnya nilai 10 dapat dilihat yang berwarna merah, 20%. Persentase ini sama dengan nilai 8, menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan tertinggi. Namun meskipun ada siswa yang memperoleh nilai sempurna, angka ini tetap menunjukkan bahwa tidak semua siswa dapat mencapai nilai tersebut. Selanjutnya rekap data pretest kemampuan menggunakan data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 6, 2,9%. Dapat dilihat
yang berwarna hijau. Sangat sedikit siswa yang memperoleh nilai ini, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan data. Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa di tingkat dasar. Lalu nilai 7 11,4% dapat dilihat persentasenya yang berwarna biru. Meskipun ada peningkatan dari nilai 6, persentase ini masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang masih kesulitan dalam menggunakan data dengan baik. Selanjutnya nilai 8 dapat dilihat yang berwarna merah, 28,6%. Persentase ini menunjukkan adanya sepertiga siswa yang memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan data. Ini indikator positif, tetapi masih ada potensi untuk meningkatkan jumlah siswa yang berada di kategori ini. Selanjutnya nilai 9 dapat dilihat yang berwarna kuning, 39,1%. Ini adalah persentase tertinggi yang menunjukkan bahwa hampir 40% siswa memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menggunakan data. Ini menggambarkan penguasaan yang signifikan di kalangan siswa. Selanjutnya nilai 10 dapat dilihat yang berwarna ungu. Jumlah persentasenya adalah 20%. Persentase ini menunjukkan bahwa ada sebagian siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan tertinggi meskipun jumlah tidak sebanyak yang memperoleh nilai 9. Selanjutnya rekap data protes pemahaman konsep literasi data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 12 dapat dilihat yang berwarna hijau. Persentasenya yaitu 8,6%. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang memperoleh nilai ini, menandakan bahwa pemahaman literasi data tingkat dasar masih perlu diperbaiki. Selanjutnya nilai 13 dapat dilihat yang berwarna biru, yaitu persentasenya 5,7%. Sangat sedikit siswa yang mendapat nilai ini, menunjukkan tantangan dalam pemahaman literasi data di kelompok ini. Selanjutnya nilai 14 yang berwarna merah, persentasenya adalah 11,4%. Meskipun persentasenya lebih tinggi, masih ada banyak siswa yang belum mencapai tingkat pemahaman yang baik. Selanjutnya nilai 15 dapat dilihat persentasenya yang berwarna kuning, 17,1%. Ini adalah langkah positif di mana sekitar 17% siswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik dalam literasi data. Nilai 16 dapat dilihat yang berwarna biru tua, yaitu persentasenya 20%. Persentase ini merupakan yang tertinggi dalam data yang diberikan, menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 5 siswa telah mencapai pemahaman literasi data yang baik. Selanjutnya nilai 17 dapat dilihat yang berwarna ungu, 17,1%. Sama dengan nilai 15, menunjukkan bahwa ada sekelompok siswa yang memiliki pemahaman yang solid. Selanjutnya nilai 18, 5,7%. Dapat dilihat yang berwarna coklat tua. Sama dengan nilai 15, menunjukkan bahwa ada sekelompok siswa yang mendapat pemahaman yang sangat baik. Nilai 19, 14,3%. Meskipun lebih baik dari nilai 18, persentase ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan sejumlah siswa yang mencapai tingkat ini. Selanjutnya rekap data post-test kemampuan mengumpulkan data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 11 dapat dilihat persentasenya berwarna hijau, dapat 2,9%. Persentase ini sangat rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang memperoleh nilai ini,
menandakan bahwa pemahaman dasar dalam mengumpulkan data masih lemah. Selanjutnya nilai 12 dapat dilihat yang berwarna biru 5,7%. Meskipun ada sedikit peningkatan, persentase ini tetap menunjukkan bahwa sebagian siswa masih di bawah tingkat pemahaman yang diharapkan. Selanjutnya nilai 13 dapat dilihat yang berwarna merah terdapat 14,3%. Ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang mulai menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengumpulkan data, tetapi masih jauh dari memadai. Selanjutnya nilai 14 dapat dilihat yang berwarna kuning terdapat 17,1%. Persentase ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa memiliki kemampuan yang cukup lebih baik dalam mengumpulkan data. Selanjutnya nilai 15 dapat dilihat yang berwarna biru tua terdapat 20%. Ini adalah salah satu persentase tertinggi, menunjukkan bahwa ada kelompok siswa yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik dalam mengumpulkan data. Selanjutnya nilai 16 dapat dilihat yang berwarna ungu terdapat 20%, sama dengan nilai 15, menunjukkan bahwa 1 dari 5 siswa telah mencapai pemahaman yang solid dalam mengumpulkan data. Selanjutnya nilai 17 yang berwarna coklat tua terdapat 5,7%. Persentase ini kembali rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mampu mencapai nilai ini, menandakan bahwa pemahaman yang sangat baik masih jarang. Selanjutnya nilai 18 yang berwarna coklat muda terdapat 11,4%. Meskipun lebih tinggi dari nilai 17, persentase ini menunjukkan bahwa pemahaman yang sangat baik masih terbatas. Selanjutnya nilai 19 yang berwarna coklat lebih muda 2,9%. Persentase ini menunjukkan bahwa sangat sedikit siswa yang mencapai tingkat penguasaan tertinggi dalam mengumpulkan data. Recap data Puskes kemampuan mengolah data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 13 terdapat 2,9%. Persentase ini sama dengan nilai 11, menunjukkan bahwa hanya sejumlah kecil siswa yang berada di tingkat ini yang menunjukkan tantangan dalam pemahaman dasar. Selanjutnya nilai 14 terdapat 14,3%. Ini menunjukkan bahwa ada sekelompok siswa yang mulai menunjukkan kemampuan dalam mengolah data, tetapi persentasenya masih relatif rendah. Nilai 15 terdapat 17,1%. Persentase ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang memiliki pemahaman yang baik, tetapi masih ada banyak siswa yang belum mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hanya nilai 16 terdapat 22,9%. Ini adalah persentase tertinggi, menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa mampu mengolah data dengan baik. Ini merupakan indikator positif bagi penguasaan materi di kelas. Nilai 17 terdapat 20%. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir 20 siswa memiliki kemampuan yang solid dalam mengolah data. Nilai 18 terdapat 17,1%. Ini menunjukkan bahwa sejumlah siswa mencapai pemahaman yang lebih baik, meskipun tidak sebanyak siswa yang mendapat nilai 16 atau 17. Nilai 19 terdapat 5,7%. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mencapai tingkat penguasaan tertinggi dalam mengolah data. Recap data Puskes kemampuan menganalisis data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 14 terdapat 11,4%. Ini menunjukkan bahwa
Ada sekelompok siswa yang mulai menunjukkan kemampuan dalam mengolah data, tetapi persentasenya masih relatif rendah. Nilai 15, terdapat 14,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang memiliki pemahaman lebih baik, tapi masih ada siswa yang belum mencapai tingkat lebih tinggi. Selanjutnya nilai 16, terdapat 22,9%. Ini ada persentase tertinggi, menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa mampu mengolah data dengan baik. Ini merupakan indikator positif bagi penguasaan materi di kelas. Selanjutnya nilai 17, terdapat 14,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir 20% siswa memiliki kemampuan yang solid dalam mengolah data. Nilai 18, terdapat 17,1%. Ini menunjukkan bahwa sejumlah siswa mencapai pemahaman yang baik, meskipun tidak sebanyak siswa yang mendapatkan nilai 16 atau 17. Nilai 19, terdapat 14,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mencapai tingkat penguasaan tertinggi dalam mengolah data. Nilai 20, terdapat 5,7%. Persentase ini menunjukkan bahwa sedikit sekali siswa yang mencapai tingkat penguasaan tertinggi dalam mengolah data. Rekap data tes kemampuan menggunakan data kelas 4 SD Maju Lancar. Nilai 12, terdapat 2,9%. Persentase ini sangat rendah, menunjukkan bahwa hanya sedikit siswa yang mempunyai pemahaman dasar dalam penggunaan data ini, menandakan perlunya perhatian lebih bagi siswa yang berada di tingkat ini. Nilai 13, terdapat 8,6%. Meskipun ada sedikit peningkatan, persentase ini masih tergolong rendah. Ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam menggunakan data yang dengan baik. Nilai 14, terdapat 14,4%. Ini menunjukkan bahwa ada siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, namun jumlahnya masih terbatas. Nilai 15, terdapat 14,3%. Persentase ini menunjukkan bahwa ada sekelompok siswa yang mulai menunjukkan kemampuan yang baik dalam penguasaan data, meskipun belum mencapai tingkat yang diharapkan. Nilai 16, 14,3%, sama dengan nilai 15, menunjukkan bahwa sejumlah siswa memiliki pemahaman yang solid dalam menggunakan data. Ini merupakan indikasi positif, tetapi jumlahnya masih perlu ditingkatkan. Nilai 17, terdapat 22,9%. Ini adalah persentase tertinggi, menunjukkan bahwa sekitar sepertiga siswa mampu menggunakan data dengan baik. Hal ini mencerminkan penguasaan materi yang baik di kelompok ini. Nilai 18, terdapat 8,6%. Persentase ini menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang mencapai pemahaman yang baik, tetapi tidak sebanyak siswa yang mendapatkan nilai 17. Nilai 19, terdapat 11,4%. Ini menunjukkan bahwa ada siswa yang mampu mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, namun jumlahnya masih terbatas. Selanjutnya nilai 20, terdapat 5,7%. Persentase ini menunjukkan bahwa sangat sedikit siswa yang mencapai tingkat penguasaan tertinggi dalam penggunaan data. Data pembanding total nilai pustes dan pretest kelas 4 SD Maju Lancar. Rata-rata pretest terdapat 42,3% dan rata-rata pustes terdapat 80%. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan keberhasilan upaya pengajaran literasi data di kelas 4 SD Maju Lancar. Peningkatan yang signifikan nilai pretest dan posttest menandakan
bahwa siswa telah memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu menerapkan konsep literasi data dengan lebih efektif setelah mengikuti pembelajaran. Hasil ini dapat menjadikan acuan positif bagi pengembangan pembelajaran serupa di masa mendatang. Data pembandingan total nilai Pustes dan Pretest laki-laki dan perempuan kelas 4 SD Majulantar. Rata-rata Pretest laki-laki terdapat 3,1%, sedangkan rata-rata Pretest perempuan terdapat 44,8%. Selanjutnya, rata-rata Pustes laki-laki terdapat 72,7%. Sedangkan rata-rata Pustes perempuan terdapat 85,5%. Pada nilai Pretest, siswa perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Yang kedua, perbedaan ini semakin terlihat pada nilai Pustes, di mana siswa perempuan mencapai nilai rata-rata 85,5, lebih tinggi dari 72,7 untuk siswa laki-laki. Yang ketiga, hal ini mengindikasikan bahwa secara umum siswa perempuan menunjukkan pemahaman dan penguasaan yang lebih baik dalam literasi data. Data pembanding nilai tertinggi Pretest dan Pustes kelas 4 SD Majulantar. Nilai tertinggi Pretest yang mencapai ke seluruh siswa adalah 49. Baik siswa laki-laki maupun perempuan sama-sama mencapai nilai tertinggi Pretest sebesar 49. Yang dua, hal ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran pemahaman dasar literasi data di antara kedua kelompok siswa berada pada level yang setara. Hanya nilai tertinggi Pustes yang mencapai ke seluruh siswa adalah 96. Siswa perempuan mencapai nilai tertinggi Pustes sebesar 96, sementara siswa laki-laki mencapai nilai tertinggi 83. Perbedaan ini mengidentifikasi bahwa setelah pembelajaran, siswa perempuan menunjukkan penguasaan literasi data yang lebih baik unggul dibandingkan siswa laki-laki. Dapat dilihat persentase di samping kiri. Selanjutnya, data pembanding nilai terendah Pretest dan Pustes kelas 4 SD Majulantar. Nilai terendah Pretest yang dicapai seluruh siswa adalah 32, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan sama-sama mencapai nilai terendah Pretest sebesar 32. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pembelajaran pemahaman dasar literasi data di antara kedua kelompok siswa berada pada level yang setara dan cukup rendah. Nilai terendah Pustes. Nilai terendah Pustes yang dicapai seluruh siswa adalah 62. Siswa laki-laki mencapai nilai terendah Pustes sebesar 62, sementara siswa perempuan mencapai nilai terendah 75. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa setelah pembelajaran, meskipun